Setelah sukses dalam 3 season sebelumnya, kini Attack on Titan pada 7 Desember telah merilis episode pertama dari season keempat. Di sini saya akan mereview episode pertama dari anime Attack on Titan season keempat. Sebelum itu saya ingatkan untuk like dan subscribe channel saya agar semakin berkembang, and here we go. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang tentara yang masih berada di bawah umur, yang sedang terlibat dalam sebuah perperangan. Nama anak ini adalah Falco. Di tengah keputusasaan,nya kemudian Falco diselamatkan oleh kakaknya yang juga seorang tentara yang bernama Colt. Colt langsung menggendong adik sayangannya itu menjauh dari medan pertempuran. Walaupun sempat ditembaki musuh dengan usaha keras kakaknya, akhirnya mereka berhasil sampai di parit pertahanan. Kemudian Colt dihampiri atasannya, yaitu Komandan Magat. Colt kemudian memberikan kabar jika pasukan Eldia telah tewas akibat dari tembakan artileri musuh, dan kini mereka tidak bisa melanjutkan proses pembuatan parit. Di sisi lain, Falco yang terbentur di bagian kepala membuatnya amnesia. Bahkan Falco tak bisa mengingat nama rekan-rekan yang menyelamatkannya. Dan kemudian disadarkan ketiga rekannya yang bernama Gaby yang mukanya serem, Udo yang pakai kacamata, Zofia yang paling kawai. Di sini diceritakan jika selama 4 tahun belakangan ini Eldia sedang melakukan operasi militer melawan aliansi Timur Tengah. Dan jika mereka bisa menghancurkan benteng pertahanan Salvia dan armada kapal laut, mereka dipastikan akan memenangkan pertempuran ini untuk Marley, dan perperangan pun akan berakhir. Di sini juga diceritakan jika mereka berempat adalah orang Eldia yang juga kadet penerus dari Armor Titan, yang sekarang dipegang oleh Reiner. Dan pertempuran ini adalah ujian terakhir mereka untuk menentukan siapakah yang layak untuk meneruskan Armor Titan yang nantinya akan digunakan Marley untuk menaklukkan Pulau Paradis. Oh iya, abangnya Falco yaitu Colt juga seorang kadet, yaitu penerus dari Beast Titan. Melihat keempat bocil ini mengingatkan gue dengan keempat bocil yang dikirimkan oleh Marley 9 tahun yang lalu. Tapi yang selamat sekarang hanya Reiner dan Annie yang masih berada di dalam kristal. Kemudian Gaby yang memiliki kesiapan hati untuk menjadi penerus Armor Titan memiliki suatu ambisi, yaitu untuk membantai semua iblis yang berada di Pulau Paradis. Karena anggapannya orang Eldia yang berada di Pulau Paradis lah yang membuat Eldia di luar dinding harus menanggung dosa dari para leluhurnya dan menerima perlakuan tak manusiawi dari ras manusia lain. Di saat yang bersamaan, Komandan Magat melihat kendaraan tempur tank lapis baja milik aliansi Timur Tengah yang telah dilengkapi dengan meriam 100 mm yang dapat membunuh Titan dalam sekali tembakan. Asal-usul dari konflik perperangan ini dipicu karena orang Marley yang tak berhasil merebut kekuatan Founding Titan dari Eren Yeager. Dan ditambah lagi pihak Marley kehilangan kekuatan Titan Annie yang dikalahkan oleh Attack Titan Eren dan kekuatan Colossal Titan yang dimakan oleh Armin. Sehingga ini membuat pukulan besar bagi militer Marley. Sementara di sisi lain kendaraan lapis baja musuh semakin mendekat. Kemudian Komandan Magat memerintahkan untuk mempersiapkan 800 tawanan orang Eldia. Orang Eldia di sini diminta untuk berperang, menebus dosa para leluhur mereka di masa lampau. Jadi misi mereka adalah untuk menghancurkan rel kereta api dan kendaraan lapis baja tank musuh. Di sini muka para orang Eldia sudah sangat pasrah karena harus menanggung dosa dari para leluhurnya. Di sisi lain, Gaby yang merupakan kadet dan aset berharga bagi Marley mengajukan dirinya untuk melumpuhkan kendaraan tank lapis baja itu sendirian. Karena menurutnya daripada harus mengorbankan 800 nyawa orang Eldia, lebih baik dirinya saja yang berkorban untuk menghancurkan senjata musuh tersebut. Mendengar alasan itu, Komandan Magat pun mengizinkannya. Gaby kemudian melepaskan seragam tentaranya untuk memastikan rencananya berhasil dengan sempurna. Di sisi lain, tentara untuk menembaknya. Tetapi, karena otaknya Gaby sudah terlalu encer, ia berpura-pura terjatuh agar dapat menarik empati musuh. Dan benar saja, ia tak jadi ditembak. Kemudian secara perlahan Gaby melepaskan 7 granat yang telah dirakitnya terlebih dahulu. Dengan sabar, Gaby menunggu hingga tank musuh berada di jangkauan. Kereta itu hancur dan menimpa pos tentara musuh. Lantas Gaby pun melompat gembira melihat rencananya berhasil. Namun di sisi lain ada seorang tentara yang selamat dan mulai menembaki Gaby.
Falco yang melihat itu langsung berlari berusaha menyelamatkan Gaby dan akhirnya mereka berhasil bersembunyi di sebuah cekungan. Dan juga dilindungi oleh sebuah Titan yang merupakan Jauh Titan, yaitu milik rekannya yang bernama Galard. Galard mendapatkan kemampuan ini setelah memakan Ymir. Titan memang aset yang berharga bagi Marley sebagai senjata militer utamanya. Sementara di sisi lain pertempuran masih terus berlanjut dengan 800 pasukan Eldia yang mencoba menerobos masuk ke jantung pertahanan musuh. Namun di sini banyak korban yang berjatuhan dari pihak Eldia. Namun harapan itu belum sepenuhnya hilang karena masih ada Jauh Titan yang berjuang bersama mereka dan Kartik cukup mudah menembus pertahanan musuh. Kemudian sinyal yang menandakan operasi udara akan dimulai telah ditembakkan. Dan para tentara dan 2 Titan diminta untuk mundur. Kemudian kita diperlihatkan sekelompok pasukan penerjun payung yang tak lain adalah orang yang kita lihat tadi. Pandangan mereka tampak kosong, seperti tidak memiliki harapan lagi. Dan yang gue duga benar, rupanya mereka telah disuntikkan cairan tulang belakang Beast Titan, yang tak lain ini terjadi di dunia nyata, apakah agak meninggoy? Walaupun telah terjatuh dari ketinggian, Titan-Titan ini masih selamat karena kemampuan regenerasinya. Dan para Titan pun mulai memangsa orang-orang yang awalnya kondisinya mereka diuntungkan, kini malah mereka yang terpojok. Yang tampaknya senjata ini jauh lebih kuat daya hancurnya dibandingkan yang ada di Pulau Paradis. Rainer yang sedang terjun menghitung ada 29 artileri musuh yang masih berfungsi. Namun hal ini kembali mengingatkan kenangannya dulu saat di Pulau Paradis. Rainer pun berubah menjadi Armor Titan dan berhasil mendarat dengan selamat. Di sini Armor Titan dengan kekuatan fisiknya mampu memporak-porandakan pertahanan musuh. Kemudian Rainer melihat tank yang menembakinya dan ia langsung berlari menghancurkan tank tersebut. Kemudian dengan bantuan Jauh Titan, Rainer berhasil menghancurkan ke-29 artileri musuh. Setelah itu, Rainer memberikan sinyal kepada Zack untuk berubah menjadi Beast Titan. Sesampainya di daratan, Beast Titan langsung mengambil peluru artileri musuh dan melemparkannya mengarah ke armada kapal perang aliansi Timur Tengah. Namun kapal musuh telah menembakkan meriamnya terlebih dahulu yang menyebabkan Armor Titan terkena serangan dan terluka cukup parah hingga ia terjatuh. Zack yang kesal kembali menyerang armada musuh dan serangan terakhir itu berhasil menghancurkan armada kapal musuh. Karena armada kapalnya telah dihancurkan, aliansi Timur Tengah menandatangani perjanjian perdamaian dengan Marley. Setelah 4 tahun, akhirnya perperangan itu dimenangkan oleh Marley. Tetapi di sisi lain Marley mulai menyadari jika era kekuasaan Titan telah menjelang akhirnya. Hal itu akibat dari perkembangan senjata militer dunia yang telah berkembang cukup jauh. Terlihat dari artileri yang mampu menembus tubuh Armor Titan dan serangan armada kapal aliansi yang dapat menumbangkan Armor Titan. Kabar kejatuhan benteng Salvia itu pun menyebar ke koran-koran kota besar Marley. Dan episode diakhiri dengan seorang pria yang gue tebak itu adalah Jin yang sedang memata-matai di Marley. Dan review film anime Attack on Titan season 4 episode pertama pun berakhir. Untuk kalian yang baru bergabung, silahkan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari saya. Saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.